Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana sih agar supaya channel kita bisa didorong oleh algoritma YouTube dan kita bisa mendapatkan view yang lebih ya men. Dan nanti aku juga bakal mereview gajiku di bulan ini. Serta seperti biasa nanti aku juga akan menunjukkan analitik di channelku ini ya men. Nah seperti yang kamu ketahui saat ini aku memiliki channel yaitu Investor Habit ini, dimana saat ini per video ini dibuat yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 aku memiliki jumlah subscriber sebanyak 8.510 ya men, dimana dalam 2 hari terakhir aku mendapatkan view sebanyak 3.688. Artinya apa? Artinya biasanya dalam satu hari aku akan mendapatkan sekitar 1000-an view ya. Ada yang 1.500, 1.400, kadang bisa 2.000, tapi rata-ratanya mungkin sekitar 1000-an something. Nah kalau misal kamu pengen lebih detail lihat pertumbuhannya gimana, kamu bisa dengan mudah ke Social Blade aja ya men. Nah kalau misal kita lihat ke Social Blade saat ini kamu bisa lihat total uploadnya 385, di mana aku per hari bisa mendapatkan, nih kamu bisa lihat di sini pertumbuhannya ya men. Ini pertumbuhan subscriber di sebelah kiri, kemudian video view di sebelah kanan. Kamu bisa lihat daily average-nya sekitar 1.600. Dan berapa uangnya aku dapat dengan view sekitar hampir 50.000 dalam satu bulan. Nah oke, sekarang kita bakal review gajinya dulu ya men. Yaitu gaji yang terakhir aku terima adalah gaji di bulan lalu. Nih kamu bisa lihat satu bulan terakhir aku mendapatkan sebanyak 2.042.000. Tapi kalau pengen lebih detail, kamu bisa ke bagian revenue di sini. Nah, kemudian kamu bisa lihat di Desember 2022 yaitu 2.757.497. Nah, jadi sistem di YouTube ini adalah kalau misalnya kita nanti menerima gaji, kita akan menerima gaji itu di tanggal 21 sampai 26. Biasanya range-nya di antara segitu dan kita akan mendapatkan gaji di bulan sebelumnya. Contoh, kalau misalnya kan kemarin baru gajian, yaitu Januari 2023 tanggal 20-an sekian. Nah, itu kita akan menerima gaji di bulan Desember. Dan di sini kamu bisa lihat gaji yang di Desember yaitu 2.757.497, dan berapa banyak uang yang masuk ke rekeningku. Aku bakal tunjukkan teman, yaitu screenshotnya ini, dimana aku ngatur penarikannya yaitu auto ke bank digital Cbank ya teman. Ini kamu bisa lihat uang yang masuk ada di angka 2.803.997 rupiah. Ini dikirim dari Google Airline ya teman. Dan masuknya itu pada tanggal 24 Januari sekitar jam 11 sekian. Dan dikirimnya itu pada tanggal 22 ya. Nah ini kalau misalnya kamu mau lihat setiap tanggal berapa dikirimnya, ini kamu bisa lihat ya. Dari tahun lalu yaitu 22 April, kemudian 21 Mei, 23 Juni, 22 Juli, 22 Agustus, 22 September, kemudian 22 Oktober, 25 November, 22 Desember, kemudian Januari 22, dan masuknya itu 2 hari setelahnya. Jadi seperti itu teman, yang namanya gajian di YouTube dikirimnya setiap tanggal 20-an sekian. Dan itu akan dikirimnya gaji di bulan lalu ya teman. Jadi sistem gajian di YouTube seperti itu. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu boleh tulis komentar, nanti aku bakal bantu jawabnya. Nah, sekarang aku ingin memberikan beberapa tips supaya channel kamu bisa di-push oleh algoritma. Yang pertama, kamu harus maksimalin SEO ya men. Apa yang dimaksud dengan SEO? SEO itu adalah Search Engine Optimization, dimana itu bisa membantu kita untuk ngerank dalam pencarian YouTube. Jadi kalau misalnya kita memaksimalin SEO kita, nanti video kita pada saat orang nge-search sesuatu, video kita bisa tampil di halaman awal pencarian tersebut. Dan kalau misalnya kita nanti ditampilkan di urutan yang awal-awal, otomatis bakal lebih banyak orang yang mengklik video tersebut, dan otomatis kita akan mendapatkan lebih banyak view. Caranya gimana? Caranya semudah, tinggal kalau misalnya kamu ada konten tertentu, setiap kamu upload, kamu tinggal masukin judulnya yang bener ya men. Contohnya ini videoku yang belum tampil, yaitu beberapa saat ke depan nanti bakal dipost. Nah di title-nya ini, aku selalu mencantumkan keyword yang biasa dicari orang, kemudian nama aplikasinya, supaya kalau misalnya aplikasi tersebut dicari, nanti bakal ditampilkan video ini. Contohnya dalam konteks ini adalah profit di EasyCash. Supaya kalau misalnya nanti ada orang yang mencari mengenai EasyCash, otomatis mereka akan di-refer ke channelku ya men. Mereka akan melihat channelku di halaman awal search mereka ya men. Nah yang kedua adalah maksimalin click-through rate. Gimana cara maksimal click-through rate? Caranya adalah dengan membuat thumbnail yang menarik. Kalau bisa thumbnail tersebut adalah thumbnail yang bikin penasaran sehingga orang mau klik ya men. Jadi kalau misalnya kamu bikin video, nggak apa-apa kalau kamu spend lumayan banyak waktu untuk bikin thumbnail yang super bagus dan super eye-catching. Karena thumbnail itu yang merupakan ujung tombak video kita ya men. Setiap kali orang melakukan pencarian, kan ada beberapa video yang ditampilin. Nah, video kita itu secara nggak langsung akan bersaing dengan video-video lainnya. Karena di halaman awal pencarian pasti ditampilin beberapa video sekaligus ya, man. Contoh, kalau di sini kita cari investasi EasyCash. Nih, kamu bisa lihat, ini kan secara nggak langsung thumbnail kita akan bersaing dengan thumbnail-thumbnail video orang lain ya, man.
Maka dari itu, kalau misalnya kamu pengen bisa bersaing, otomatis kamu harus membuat thumbnail yang lumayan bagus supaya bisa paling nggak tampil di halaman awal ini dan kemungkinan diklik orang bakal lebih tinggi. Seperti itu ya, teman. Ini ada beberapa videoku yang masuk juga. Nah, untuk lihat click-through rate-nya, kamu bisa ke bagian konten. Nih, kamu bisa lihat 7,7%. Kalau misalnya kamu bisa bikin di atas 10%, itu udah bagus banget. Artinya, setiap ada 100 impresi, mungkin 10 orang bakal klik video tersebut ya, teman. Itu udah lumayan oke banget. Aku masih di angka 7,7%. Mungkin nanti suatu saat, kalau misalnya channel ini udah semakin besar, mungkin aku perlu juga ya buat hire yang bisa desain thumbnail lebih bagus. Karena untuk saat ini, aku masih bikin thumbnailnya semua sendiri ya, teman. Oke, poin ketiga yang bisa membantu video kamu didorong algoritma, ini salah satu yang paling penting, yaitu retention rate atau average view duration. Ini adalah seberapa lama orang nonton video tersebut ya, teman. Kalau misalnya video kamu biasanya bisa ditonton lebih dari 60%, lebih dari 70%, itu bisa jadi video tersebut bisa viral ya, teman. Karena biasa aku pribadi, video-videonya bahkan nggak nyampe angka segitu. Ini kamu bisa lihat salah satu videoku, mungkin yang salah satu video yang mendapatkan view lumayan banyak, katakan ini, tutorial investasi bibit dari nol. Nah, kalau misalnya kita buka, kita lihat salah satu rasionya, yaitu average view duration, itu ada di angka 5 menit, di mana average percentage view-nya ada di angka 35%. Berarti dari video berdurasi 15 menit ini, rata-rata orang menonton sebanyak 5 menit ya, teman, dari keseluruhan view yang ada di video ini. Nah, kalau misalnya kamu bisa bikin average percentage view-nya ini tinggi, otomatis video kamu bisa jadi viral, dan video kamu bisa bakal di-push lagi lebih banyak oleh algoritma ya, teman. Maka dari itu, gimana caranya? Mungkin kamu bisa add editing yang seru-seru, add editing yang lucu-lucu, add editing yang nggak ngebosenin, atau misalnya bagian-bagian yang nggak pentingnya kamu cut, kamu masukin bagian-bagian yang pentingnya hanya klimaks-klimaks dalam video aja. Nah, itu juga boleh ya, teman. Dengan kamu melakukan hal seperti itu, nanti bakal lebih banyak orang yang nonton dan bakal lebih banyak orang yang stay. Karena di zaman sekarang itu, attention itu pendek banget ya, teman. Attention span seorang itu pendek banget. Jadi kalau misalnya video yang ngebosenin dikit, orang bisa langsung klik away. Nah, kalau misalnya dari channelku pribadi, karena kebanyakan videoku ada yang berbau dengan keuangan, di mana channel ini lebih ke arah buat edukasi atau tutorial, jadi mungkin nggak banyak yang bisa dimasukin juga ya, kan? Kalau misalnya kamu di bidang entertainment, mungkin kamu bisa masukin banyak editing yang lucu-lucu supaya orang betah nonton video tersebut. Karena dalam kita membuat konten, itu either harus dua hal ya, kan? Antara bisa entertain, atau yang kedua adalah bisa bermanfaat. Jadi konten itu harus punya salah satu dari ini. Kalau misal konten kamu punya kedua-duanya, itu bisa jadi powerful banget ya, kan? Kalau misalnya aku pribadi, aku lebih mengarah ke konten yang bermanfaat. Walaupun mungkin nggak terlalu entertain, karena aku pribadi juga bukan seorang entertainer yang baik ya, teman. Maka dari itu, aku lebih ke arah bikin konten yang paling nggak bermanfaat buat teman-teman. Apalagi seputar mengelola keuangan ataupun investasi ya. Berikutnya lagi, salah satu tips yang lumayan penting juga, yaitu kamu sebaiknya mengupload secara konsisten. Karena kalau misal kamu nggak upload secara konsisten, nanti pasti algoritma nggak akan mendukung video kamu. Misal kamu upload hari ini, terus 3 bulan kamu nggak upload video. Nah, itu bisa terjadi adalah YouTube udah nggak lagi mempush video tersebut ya, kan? Bahkan YouTube mungkin nggak akan push channel kamu secara keseluruhan. Maka dari itu, konsistensi itu penting banget. Kalau misal kamu lihat, di sini aku setiap 2 hari ngepost ya, teman. Kamu bisa lihat 2 hari ngepost, 1 hari kosong ngepost, 1 hari kosong ngepost, 1 hari kosong ngepost. Bahkan kalau misalnya pas awal-awal aku bikin channel, kalau misal kita lihat di last 1 tahun misalnya, nah itu aku ngepostnya lebih banyak lagi ya. Mungkin di sini last 90 day aja deh. Nah, dulu aku ngepostnya lebih banyak lagi ya, dimana aku setiap hari bisa ngepost 1 video. Tapi belakangan ini aku lagi sambil mengembangkan proyek lain, maka dari itu aku ngepostnya paling nggak setiap 2 hari aja ya, kan? Nah, jadi ini penting banget, semakin kamu konsisten ngepost, itu bakal semakin baik. Kalau misalnya sering, itu bakal lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalnya udah sering, kemudian semua videonya bagus-bagus dan orang tontonin terus ya, kan? Itu pasti channelnya bakal bertumbuhnya jauh lebih cepat lagi ya, kan? Jadi ini merupakan salah satu hal yang penting, jangan sampai kamu nggak konsisten ya. Jangan sampai kamu ngepost hari ini, terus nanti berbulan-bulan nggak ngepost, terus baru post lagi, terus nanti nggak ngepost lagi berbulan-bulan. Yang namanya kalau misal kamu pengen berkarir di dunia YouTube, kalau misal kamu pengen channel kamu didorong oleh algoritma, paling nggak kamu harus punya jadwal dan paling nggak postnya secara konsisten. Lebih sering akan lebih baik. Nah, jadi itu ya, teman, tips-tips yang bisa aku berikan. Kalau misalnya kamu ikutin semua tips itu aja, sebenarnya itu udah lebih dari cukup ya, teman. Bahkan channel-channel besar juga merekomendasikan hal yang sama seperti yang aku sebutkan tadi. Sebenarnya masih ada banyak poin lagi, tapi aku nggak sampai di video ini karena takut video kepanjangan. Nanti mungkin aku bakal bikin beberapa part-part berikutnya lanjutan dari video ini. Jadi bagi kamu yang baru mampir, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku ya, teman. Dan kalau misal kamu pengen cari gimana tutorial berinvestasi, tutorial mendapatkan passive income, tutorial mengembangkan aset kamu boleh mampir ke bagian playlist dan cek videoku yang lainnya, teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan
jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!